Kita itu kalau ditanyain fakultas apa biasanya nggak pernah ngomong. Kalau kita ditanyain fakultas apa, Mas Dodi sudah berapa gunung yang didaki? Mas Dodi sudah berapa gunung yang didaki? Pertanyaannya itu Halo viewers, balik lagi di Ikatek Site, the podcast Inspiring New Insight. Kali ini balik lagi ditemenin sama Dinda. Setelah yang kita tahu ya viewers, Ikatek Site ini kan punyanya Sipil ya, Ikateksi. Biasanya membahas tentang dunia teknik sipil dan narasumnya juga alumni-alumni teknik sipil yang luar biasa dalam berkarir. Cuma kita ada request nih, jadi episode kali ini tuh spesial banget. Satu karena hostnya Dinda, yang kedua karena kita kedatangan tamu spesial yaitu WPH Undip. Halo. Salam lestari. WPH Undip ini kalau dilihat dari atribut-atributnya kayaknya sudah berusia kecuali dua mbak ini ya, tapi semangatnya masih luar biasa dong. Namanya juga Ikut dong mungkin usia. aku janji orang ngomong. Lemes aku rasito. Mulai ya. Oke, aku mau tanya-tanya nih soal WPH, boleh ya? Boleh lah. WPH ini apa sih? Coba biar viewersnya juga makin tahu WPH itu apa. Dari yang termuda. Yang jelas itu mahasiswa pencinta alam, berarti mencintai alam, bukan pendaki gunung, bukan itu. Silakan kamu jelaskan. Jadi WPH Undip singkatannya adalah mahasiswa pencinta alam Universitas Diponegoro. Terus di sini kegiatannya kita memang fokus di kegiatan organisasi dan kegiatan alam bebas. WPH Undip punya 5 divisi. Yang pertama divisi gunung hutan, arung jeram, goa, susur goa, selam, dan Rock climbing. rock climbing. Apa namanya? Panjat tebing. Itu sih secara general. Wow. Kegiatannya lumayan ekstrem ya. Aku kira cuma ya udah kita daki gunung, piknik gitu. Ternyata enggak ya, ada panjat tebing. Dulu goa. awal-awal zaman sampai sekarang itu malah kita pernah mengadakan diskusi pencinta alam seluruh Indonesia. Terus kemudian kita dengan Kementerian Lingkungan Hidup mengadakan pendidikan konservasi alam se-Indonesia nasional. Gitu kira. Jadi apa namanya? Mencintai tadi kegiatan fisiknya ya, tetapi ruhnya itu adalah mencintai alam sebenarnya. Oke. Ini ada indoor ada outdoor gitu. Karena ada beberapa kegiatan yang kita lakukan selain kayak kegiatan fisiknya juga, kita juga ada kegiatan ke masyarakatnya juga untuk sosialisasi atau pengembangan desanya sendiri gitu. Oh gitu, ternyata luas banget ya, nggak sekedar selama ini kan yang... Saya juga baru tahu sih itu. Oh gitu ya? Aku juga. Makanya tanya mana udah. Kan aku mau naik, kan ada yang muda, ada yang Sedang, Muda banget. ada yang sedang, ada yang lumayan. Jangan berumur, jangan bilang tua ya. Berumur. Aku belum bilang tua. enggak, ini muda banget. Oh, gitu. Ini mantap. Muda banget deh. Mateng go. Mateng besok. Kenalan dulu yuk. Tapi kita kenalan dulu yuk. Tadi setelah WPH, sekarang kita mau kenalan deh satu persatu, boleh? Yang datang di podcast ini perwakilan dari WPH-nya. Monggo. Nama dan angkatan. Nama dan angkatan dulu ya. Dari Sebut. yang muda dan Tahun. Aku Wanodia Farah Rahma, jurusannya arsitektur dulu, S1 arsitektur, terus dari angkatan WPH Orsinus Orka, angkatan ke-36 WPH. Tahun berapa itu? Masuknya tahun 2019. Anyway. Tahun 36. NIW 2019. Iya. NIW 740. Iya. Roto. Kan antara masuk kuliah sama masuk WPH beda tahun. Iya, Betul. Dilantiknya beda. betul. Dilantiknya 2000. Biasanya selisih 1 tahun 20. hampir masuknya. Bukan kalau di kita dulu angkatan itu bahasa angkatan masuk. Angkatan masuk. Kalau mereka sekarang Bukan, angkatan dilantik. Angkatan dilantik. Beda. Enggak, kalau sekarang angkatan dilantik. Makanya gue tanyain. Kamu tidak tahu kan? Jadi udah ada perbedaan duluan ya ini ya. Iya, udah mulai. Itu dinamika kita tidak pernah, sebagai misal contoh
Kita itu ada 3 keanggotaan ya, anggota luar biasa, anggota biasa, dan sama anggota kegiatan. Nah, itu dinamika itu sendiri, itu bahwa misalkan contoh begitu lulus, kita tidak mengenal alumni. Kita nggak mengenal alumni. Ini semuanya anggota luar biasa. Yang biasa apa? Itu yang pernah biasa dan luar biasa, anggota luar biasa. Perbedaannya apa tuh? Kenapa bisa sampai luar biasa? Sama-sama harus ikut pendidikan dasar. Itu jelas, absolut. Nah, begitu lulus sekolah atau tidak lulus sekolah atau berhenti sekolah, menjadi anggota luar biasa. Yang masih sekolah di Undip itu anggota biasa. Kenapa disebut luar biasa? Karena kita nggak pernah sekolah, tahu-tahu lulus. Oke. Tapi kita tidak mengenal kata alumni. Jadi tetap aja saudara semua. Jadi tetap sama anggota kegiatan anggota itu, ya. Semuanya anggota, misalkan Anda ikut kita, oh berarti kamu anggota kegiatan. Gitu. Tapi kalau aku ikutnya sekarang jadi anggota apa? Kegiatan tetap. Tapi sebaiknya jangan. Jadi rusak kamu nanti. Waduh. Aduh, gimana ya? Oke, enggak berarti enggak ya. Tetap cantik loh. Oh iya. Iya, itu Mbaknya tetap cantik loh. Iyalah. Kan Dina sama Mika kan. Lanjut kenalannya. Lanjut deh, boleh. Oke, perkenalkan kalau saya Trisna Fitriana, saya dari angkatan Nasalis Larvatus, NIW-nya W693. Saya kuliahnya tahun 2015, dilantik tahun 2016. Tahun ke berapa? Angkatan 32. Angkatan 32. 32. Oke. Kalau ini yang muda, tadi kan muda banget. Yang ini mulai yang muda nih. Yang matang. STW. Ya, saya Lisa Angelina dari akuntansi FE Undip, angkatan Cuan Alpinus atau CA. NIW-nya 321 CA. Tahun 1988. Angkatan ke Kenapa? Angkatan ke berapa? Ke-7. Keempat. Ke-7. CA tuh? CA. Ke-7 saya kenal. Oh ya, enggak 7 tuh FB. 8 dia. 7 tuh FB, 10 tuh AA. Kira-kira itu. Kira-kira itu. Sesuk betul dia tuh. 7. Oke, lanjut. Oh, aku ya? Aku Zakia dari Fakultas Ekonomi tahun 93. Aku Zakia. Terus 93 masuk di WPLA 93, angkatan ke-10. Aku Laudax W426. Oke. Monggo Bapak. Mas, nggak boleh panggil Pak. Oh, baik, Mas. Mas. Catat doanya. Iya. Bangun dulu Mas. Nama panggilan aja ya. Iya, betul. Panggilan siang apa panggilan malam? Malam. Oh, malam. Boleh. Jadi nama panggilan namanya Ipe. Nama asliku siapa? Wes kuy loh ya. Iya, oke baik. Aku angkatan Neophelis Nebulosa. Angkatan NN. Kuliahku setahun 90, tapi setahun kemudian aku baru pendas. Akibatnya aku dipendas sama yang belah sono tuh. Nah, dan masih dendam aku sama dia. Nah, jadi banyak. Tatip. Nomor induk WPLA aku adalah W388NN. Dan itu urutan pertama, artinya terbaik, elek-elek ini terbaik. Jadi tepuk tangan loh buat aku. Makan siang kamu tabung. Iya. Kan kecap nomor 1 nanti kapan lagi mumpung podcast. Oke. Jadi angkatan NN itu angkatan ke-8. Di atasnya ada angkatannya Lian ini FB. Nah, jadi kalau biasanya yang memendas kami itu angkatan di atasnya gitu. Nah, angkatannya dia dipendas sama sebelah sini. CA. Ini CA dipendas sama belah sono ya? Ini. Oh, Cek menangi kok. Tapi Cek menangi dong sih. Enggak. Jadi gitu. Saya nggak ada PP aku. Tapi gini, yang perlu dijelaskan adalah gini, walaupun kita pendidikan dasar tahun 91 dan dilantik Desember 91, tapi ternyata di era zaman dulu beda sama zaman sekarang. Jadi yang daftar itu bukan mahasiswa baru aja. Jadi walaupun pendidikan dasar tahun 91, aku anak 90 baru daftar. Terus anak-anak 89, 88, 87 masih banyak yang daftar. Jadi anak-anak yang udah kuliah 3-4 tahun yang lalu tuh baru pendidikan dasar. Nah, pada tahun itu gitu. Jadi malah ada yang sudah NN, ada yang sudah lulus kan baru daftar. Bukan lulus. Jadi dia sudah lulus terus kuliah lagi, tugas belajar. Iya. Tugas belajar. Jadi lucu pada saat pendidikan dasar itu ada
angkatanku yang umurnya sudah 40 sekian tahun gitu loh. Baru pendidikan dasar. Oke, itu nanti kita bahas lagi ya. Kita lanjutin dulu nih. Oke, lanjut. Enggak, tadi nggak ngomong perusahaan sekalian jadi bisa promosi. Oke. Sponsor. Ya, lanjut ya. Ya, nama saya Lian, angkatan FB. Saya udah terangin sama IP tadi. FB itu apa? Felis bengalensis. Facebook lagi. Bengal. Kucing hutan. Oke. Kucing hutan angkatan 90, dilantik 90. Angkatan ke-7 ya jadinya ya? Seingatku 8, tapi oke lah angkatan ke-7. Karena aku 10. Berarti aku 6. Iya, oke 6. Ya. Oke, klarifikasi 6, 10, 8, 7. 8. Oke. 8, 7. Oke. Lanjut lagi. Enggak, ngambek aku. Anyway-nya berapa? Oh, anyway. Oh ya, anyway 354 FB. Itu urutan pertama juga. Nah. Udah dewe ya berarti. Salaman saya loh. Kok aku gak ngerti ya? Aku yang ngerti. Berarti ini kita kedatangan 2 best of the best nih. Ya, gimana ya? Enggak juga. Dia karena di dunia PKM gue rasa, di dunia PKM. Resik-resik iya Mas. Oke, monggo Bapak. Yang dulu. Dulu. Oh ya. Dodi Pantra Pardus. Ini agak unik nih. Angkatan ketiga. Angkatannya agak unik. Tadinya saya di swasta di Madipala, muda-mudi dan penjelajah dalam. Terus kemudian ikut pendidikan. Ya iyalah. Terus Waktu itu masih muda-mudi ya. Aku sini loh. Waktu itu ikut pendidikan konservasi alam. Saya terus kemudian diperintah oleh teman-teman dari Bapiala. Dari sipil itu dulu Ponco, Mas Ponco. Nah, karena dulu memang teman main ya, karena dia dari Mapateksi ya, dari Mapateksi, saya dari mana terus kemudian, kalau kancane kae juniorku, nah, itu ada angkatan pertama tuh Bosondaikus, saya Bosondaikus, terus Lepas Endikus, Bosondaikus itu Banteng Sunda Kelapa, apa? Banteng Jawa. Terus kemudian Elipas Indikus itu Gajah. Terus saya Pantera Pardus ketiga. Kenapa ya tugas kawal? Tikus tanah. Oke. Anu ngocok lu. Aku udah percaya loh. Apa? Orang ngerti ya. Macan tutup. Macan. Oke. Macan Kira-kira gitu. Macan mandi. Waktu itu ketuanya adalah ini dia Mas Kentos. Pernah wali ketua. Silakan. Ya, perkenalkan saya Kentos, nama lengkapnya Thomas Himawan, tapi lebih ngetop di Wawela. Lebih tercemar. Kentos, karena dipanggil dari SMA ya. Saya angkatan Lepas Dikus, masuk di Undip tahun 80, jadi mungkin belum lahir adik-adik ini. Yang 80, angkatan pertama untuk pendas. Kalau untuk ininya Lepas Dikus itu angkatan kedua setelah Bosondaikus. Jadi pendasnya dulu Bosondaikus yang memainkan saya. Oke. Angkatan pendiri namanya apa? Bosondaikus. Jadi dulu ada. Nggak ini buat podcastnya. Oh iya. Apa namanya ada Angkatan pendiri. dikasih ada jumlah sebenarnya 50 ya. 50 untuk Bosondaikus, di mana itu adalah para pendiri, dan sebenarnya Bapiala itu berdiri tahun 76, tapi kemudian konsolidasi tahun 80, terus kemudian ya itu oleh Ponco CS termasuk kami walaupun dari swasta, maksudnya saya dari Undip tapi apa lebih luas mendirikan itu, terus kemudian mulai dibikin 1 sampai 50 apa namanya ini sekaligus untuk jadi sejarah. Iya. Jadi ada yang misalkan berdiri dulu pendiri pertama tuh Ipang, ketua pertama ya Ipang, dia dari fakultas apa ya, peternakan perikanan, saya lupa, kurang lebih itu peternakan. Terus kedua itu Ponco tahun 80 karena melakukan konsolidasi itu. Nah yang kenapa ya, karena tadi kita sering gurau angkatan pertama itu tidak ikut pendas karena dia melakukan konsolidasi tadi. Oke. Nah, terus kemudian ya, dan harus punya yang boleh punya kayak ginian itu harus yang ikut pendas. Dan betapa kita pengen punya ginian. Nah, oleh sebab itu ginian kita ikut
apa namanya? Pendas. Nah, ini tadi dilanjutkan dia. Oke, kira-kira gitu. Oke, ini kan WHPLA itu punya sejarah yang panjang dan menarik ya. Cuman dari tadi kakak-kakak, mas-mas, mbak-mbak ini pada kenalan, aku penasaran banget. CASPFB-PP itu apa sih sebenarnya? Ada juga WA. WA ada. WA ada. IG. Nih aku serius loh. Serius kamu pikir aku nggak pernah serius? Ini yang baru belajar. Masih hangat. Kamu ngomong. Jadi untuk di WPLA sendiri itu untuk nama angkatan kita pakai nama Latin dari hewan yang hampir punah gitu. Dilindungi gitu. Jadi setiap angkatan nanti ada namanya presentasi. Jadi kita milih disesuaikan dengan karakter perangkatannya. Oke. Pertanggungjawabannya juga. Dan tidak boleh sama. Yang sudah diambil tidak boleh dipakai lagi. Jadi pada saat pendas itu sebelum dilantik, kita nanti mau dilantik kita presentasi. Jadi ada dalam satu angkatan misalkan kita ada 3 nama. Kita presentasi 3 nama, nah nanti dipilih yang terbanyak, yang mendapat suara terbanyak itu yang jadi nama angkatan kita. Jadi harus presentasi itu harus tahu. Aku malah ngerti. Harus tahu kenapa alasan kita milih nama itu. Itu. Jadi karena milihnya namanya itu. Gak boleh ngasal ya, gak boleh ngasal. Jadi harus tahu. Ada beberapa nama alternatif dulu ya. Ada kandidat namanya dulu. Dan dipilih oleh angkatan itu ya. Dipilih oleh angkatan itu dan kemudian juga apa namanya bahwa berdasarkan riset, data yang benar. Jadi bukan hanya sekedar misalkan saya senang kucing garong. Dasarnya apa kan gitu. Yang memvalidasi kayak boleh pakai nama ini yang pengurus. Jadi sebenarnya sih enggak sih. Itu nama itu kemudian dipilih oleh si angkatan itu sendiri. Mereka kemudian menyepakati namanya itu. Ini loh. Nah, tidak selalu harus ada 3 atau 2 alternatif. Tidak harus selalu. Kalau mereka memang udah sepakat dari awal mereka mau pakai nama ini, ya sudah itu diajukan ke pengurus. Pernah nggak kejadian sama pengurus kayak enggak, kayak nggak cocok gitu? Jadi kalau itu hanya angkatan. Kalau sekarang sistemnya lebih rapi sih karena harus jadi kita pas sebelum presentasi itu masih belum rapi. Jadi aku sedandan nih. Dulu tuh kurang rapi ganggu gitu barang. Jadi sekarang kalau misalnya mau presentasi angkatan itu udah ada persyaratannya kan dari kita. Jadi nama latinnya itu juga sekarang nggak hewan-hewannya tuh kita menggunakan yang ada di undang-undang berapa gitu ya, undang-undang list hewan dilindungi di Indonesia gitu. Jadi udah ada listnya. Jadi kalau misalnya terus kalau misalnya sebelum presentasi itu biasanya kita ngumpulin proposal ke atasan. Jadi proposal ke angkatan atas kan, ke BPA. Proposalnya misalnya kan ada beberapa kelompok nama ini, terus habis itu dari BPA itu dicek udah ada yang pernah pakai ini sebelumnya atau enggak, inisialnya sama atau enggak, karena kan kita pakai inisial di sini. CA gitu. Kalau misalnya ada hewan yang namanya beda tapi inisialnya sama itu nggak boleh. Jadi itu pokoknya semuanya dicek di BPA terus benar-benar ada nggak di list yang itu gitu. BPA apa? Badan Penerimaan Anggota. Sekarang sudah rapi. Oke, aku mau pertanyaan juga nih. Dengan memilih, kenapa kayak pakai nama hewan gitu? Boleh nggak nama tanaman misalnya gitu, tumbuhan? Kenapa harus hewan? Kesepakatan dulu adalah bahwa itu yang dilindungi dan itu lebih mudah daripada tanaman. Jadi di organisasi pencinta alam lain tuh memang ada beda-beda ya. Ada yang menggunakan nama tanaman mungkin, tapi di WPLA itu pakainya nama-nama yang dilindungi. Mungkin ada juga namanya bukan hewan atau tanaman tapi misalnya nama-nama gunung, nama-nama suasana pada saat pendas gitu. Berarti kami hewan. Berarti intinya CASPFB dan sebagainya itu sebagai identitas angkatan ya gitu ya. Itu bagus tuh tadi edit, kami hewan itu bagus. Buat jadi itu nulisnya C, A-nya kecil gitu, C-nya besar. Misalkan saya Pantera pardus, P besar, P kecil. Misalkan N besar, N kecil. Pokoknya cara penulisan spesies. Genusnya besar, spesiesnya kecil. Kaidah biologi. Klasifikasi. Nomor urut pertama ya, Pe. Ini kalau mau masuk WPLA harus jago biologi gak?
Enggak. Beda-beda sih. Kok nggak kompak nih, ada yang ngomong Mana pernah kita kompak, kalau kompak mau jadi Lebih tepatnya harus jago semua. Harus jago semua. Harus bisa semua. Harus bisa semuanya. Harus Termasuk jago. bohongi Palu ya. nggak ada. Aku juga bisa gila. Aku juga. Oke, kita kan habis ngobrolin tentang sejarah nih ya. Terus aku punya sedikit surprise ini. Kita mau tampilin beberapa foto. Terus aku mau nanya-nanya dari foto itu. Tes juga nih, masih inget gak? Ini Tapi surprise. tadi ngomong sejarah kayaknya belum ditanyain WPLA berdirinya tahun berapa. Sudah diceritain. Tanggalnya persisnya. Tanggal. Tadi tahunnya Tahun doang. Oke. Enggak apa-apa deh. Ya udah enggak apa-apa. Pokoknya 17 April tahun 1976. Wes ngono wes. Ya. Dah. Dan sehari kemudian aku ulang tahun. Nah, Yang penting kita hewan. Tanggal berapa WPLA ini berdiri? Udah tadi udah. 17 April. April 1976. Oke. Kita lanjut ke surprise aku nih ya. Baik. Oke. Ini surprise ya. Harus kaget dong. Ya ampun. Wow, belum ya? Oke, ini adalah logonya WPLA Undip. Aku Ya, mau ya. tanya, Iya. ini siapa yang buat logo ini dan logo ini artinya apa? Allah. Gambar. Gambar. Siapa? Gawe sapa iki Pak Didot? Nggak kenal tuh. Ya. Itu logo puncak gunung tuh di lambang Batman sebenarnya. Yang dia keluar Nah, ada keluar tuh Batman. Oke, mungkin ada yang bisa menjelaskan mungkin komponen dalam logo ini gitu. Komponennya bisa itu ke WPLA itu mahasiswa pecinta alam Undip Semarang itu jelas. Terus gunung itu dengan puncak tulisannya W kan itu jelas kan gitu kan. W for WPLA. Iya. Itu WPLA. Bukan wedok ya WPLA. Bukan waduh juga ya. Karena kita itu pecinta alam, berarti ada laut, ada daratan, ada gunung, Ada tali. tali itu sebagai pengikat kita, bahwa kita saling keakraban kita. Itu lambangnya Edelweiss. Nah, Mawar rimba. mau Orang ini bojomu. Itu Edelweiss itu lambang. Wawarimba ada di luar loh, dia angkatan pertama loh. Gitu. Satu ikatan yang satu kesatuan yang tidak akan saling oke mungkin beda angkatan, tapi kita tetap Penciptanya. Sopo? kesepakatan kita pada waktu itu, saya juga ada di situ bahwa ini tidak boleh menyebutkan siapa. Maaf saya kayak emosi, nggak boleh menyebutkan siapa. Maaf. Karena apa? Biar tidak ada ria, tidak ada kesombongan. Kita satu. Oke. Sorry, ria kayak emosi. Jadi logonya itu ceritanya dulu. sejarah. Logonya nemu di atas lemari. Clear. Clear. Oke. Itu pas hari Natal, pit hitam turun tuh. Makanya merah sama hijau. Kasih logonya di atas lemari. Bukan hijau, biru. Merah biru hijau. Hijau mas. Tengah. Dominannya biru. Jadi memang kesepakatan dulu kita pada waktu awal-awal Josun ADART, waktu itu kan konsolidasi, oke, gimana lambang logo dan sebagainya, oke, kita sepakatnya adalah bahwa kita nemu di atas lemari dan ini yang kita pakai. Karena ada sumbangan masing-masing, misalkan Dina nyumbang dan sebagainya, daripada merasa aku saya enggak ada, kita nemu di atas lemari. Clear. Oh, oke. Iya Biar tidak ada ego yang dimunculkan. Kan ini tuh punya gua loh, ini punya gua loh. Oke, emang dari logo aja ini tuh punya bersama gitu ya. Iya. Oke. Tapi penunggunya gua tahu. Saya tahu, kita semua tahu. Nanti dia bocorin. Nah, Apa nggak dikandani ya tahu? Pil nggak? kita udah bahas siapa yang desain dan sebagainya, tapi kemudian sepakatan adalah itu. Dalam arti kenapa? Karena tidak hanya ya seperti itu, kalau misalkan kita bikin apa gitu, oh gini, ya sudah. Beda misalkan dengan pencipta alam yang lain kan pakai ma kan, mapala, kita Iya, kenapa ya? Lah ya tadi itu kesepakatan gitu loh. Iya, maksudnya kayak Kadang-kadang WPLA gitu. Oh iya. Kayak ya kenapa nggak Maksud lu apa sih? Terserah gitu. si PLA gitu? Kalau ma kan dari depannya mahasiswa, kalau gua kan belakangnya. Jadi kita Sebenarnya itu hurufnya cuma dibalik aja. Aku bumbu, dia bumbu. out of the box lah. Jadi mengikuti yang ada sekarang. Kita itu selalu out of the box.
Sampai kadang-kadang lupa bok gue yang mana gitu. Ya, Mbak Piala itu biar ada unsur surprise-nya lah ya. Wah. Wah, lucu banget Bapak ini. Salah satu syarat itu harus lucu, enggak lucu. Oh gitu. Itu tuh nomor 4. Dan yang pasti kita itu kalau ditanyain fakultas apa biasanya nggak pernah ngomong. Kalau kita ditanyain fakultas apa, fakultas Bapela. Makanya gue nggak ngomong tadi. Oke. Nomor 4. Ini kayaknya ada yang ngebet banget pengen ditanya nih teman-teman viewers. Tayang nggak ya? Tayang nggak nih teman-teman enaknya? Tanya. Oke, masnya. Apa pertanyaannya? Itu nomor 4. Bacain dong. Mas Dodi sudah berapa gunung yang didaki? Mas Dodi sudah berapa gunung yang didaki? Pertanyaannya itu Mas Dodi ya. Aduh, Pak. Dodi sih. Banyak semua Mas Kentong. Jadi gini. Udah bagus udah. Pokok permasalahan itu sederhana. Ini yang nggak tahu dendam dia sama lu tuh. Justru malah yang paling tidak bisa dijawab berapa gunung ini. Tapi ditanya berapa gunung yang belum dinaikin karena semua gunung itu adalah sama. Ya enggak lah. Iya, sama. Buat Mas Dodi. Bukan. Sama-sama enggak pernah sampai puncak. Mas Dodi. Itu sudah. Jadi jawabannya adalah spesialis basecamp, spesialis basecamp. Rahasia ilahi. Kalau Pak Dedo Pertanyaan itu spesialis basecamp. Iya, spesialis basecamp. Naik sama saya Semeru cuma sampai Arsopodo. Saya naik ke Berarti spesialis pos terakhir. Ya, pos terakhir. Saya punya puncak Pak Dedo. Semua sampai sini aja. Semua gunung sama kok. Iya, nunggu barang kasihan. Makanya Pak Dedo panggilnya Dodi PN, pendai bukan pendaki. Bukan pendaki. pendai. Pinter Pendai itu ngomong. nggak pernah naik sampai puncak. Tapi sebenarnya itu nggak keliru juga karena kan tadi dibilang di Bapela ini kan ada Tidak harus bagian yang suka naik gunung, ada yang suka Arung jeram di laut, diving, ada yang suka mabuk. Kevin. laki atau omong. Ya, Mulai. baru ada yang Kadang kan orang punya mindset nih nggak mau naik gunung, nggak mau beralam-alam karena misalnya kayak ngapain sih capek-capek kita hiking naik gunung kan turun lagi. Boleh nggak punya mindset kayak gitu masuk Bapela? Boleh. Harusnya itu Makanya yang tadi. yang benar justru. Pertanyaannya gunung mana yang belum pernah, bukan jangan sudah pernah mana. Karena lebih gampang jawab itu. Kayak gini jadinya. Iya. Gampang mana yang belum pernah? Gampang, saya jawab. Semua. Saya sudah. Kan tuh Bapela juga jawab gampang. Tidak pernah. Iya, bukan tetap naik tapi Enggak, kalau tidak pernah itu jawaban orang yang lihat dari sisi negatif. positif dong. Ini positif. Semua gunung semua gunung belum pernah saya daki. Saya sudah. Tambahnya kalau dulu naik gunung itu malam ya jalannya jam 11. Jam 1. Kalau zaman sekarang naiknya pagi, camping, kemudian summit pagi sebelumnya subuh kita ke puncak. Kita ngejar matahari terbit. Kalau dulu enggak, dulu malam jalan jam 11 sampai puncak pagi turun lagi. Iya, ngejar matahari Kalau terbit. sekarang istilahnya itu tektokan. Ya, tektokan. Ngejar matahari terbit aja. Jebret misalkan sampai di tengah-tengah atau udah matahari udah terbit ya turun lagi. Musim amat. Ya. Coba bayangin kalau matahari nggak terbit ya, nggak turun orang-orang. Oke, ini Bapela walaupun belum pernah naik gunung nih, tapi aku pengen nanya, mungkin bisa tetap harus bisa lah ya kasih tips and trick itu mungkin untuk pemula gitu yang mau naik gunung, kira-kira persiapannya atau perlengkapannya yang harus disiapkan saat mau mendaki gunung itu apa aja? Persiapannya Mas? Yang udah pengalaman naik gunung. Yang udah pengalaman naik gunung. Yang jelas siap mental. Karena pasti itu ya capek lah gitu loh. Kok kurang kerjaan sampai dia Kok tahu capek? Jadi dia nggak tahu. Lah ya memang kan medun meneh. Begitu sampai di bawah langsung minggu ngarep ya meneh ya. Lah gitu aja terus itu. Itu selalu. Trisna isi dulu. Saya mengusulkan jangan kita. Dulu senior kuning ini. Oke, Saya gunung yang tertinggi itu Gunung Sahari toh di Ancol. Silakan kamu ngetria. Gimana? Persiapan apa? Persiapannya kalau misalnya untuk naik gunung pasti mental sama fisik sih Mbak, kayak itu. Karena memang sebelum naik kita juga harus tahu konsekuensinya di atas itu seperti apa. Kan namanya naik gunung kan kita juga harus tahu cuaca, kadang kan gak stabil gitu. Pasti fisik itu juga wajib dari awal harus kita bangun gitu, sama mental juga. Di pendidikan dasar kita juga belajar tentang peta kompas Iya, gitu. betul. PPGD, pertolongan pertama gawat darurat.
Oke, kalau gitu kita ngomong soal pendidikan dasar deh ini. Pendidikan dasar ini harus semua yang mau jadi anggota WPL harus ikut. Iya, Wajib. Ngapain aja itu di pendidikan dasar? Ngobrol. Iya, ngobrol sama teman-teman. Ya memang isinya ngobrol lah, orang nggak ada HP, nggak ada apa-apa, ngapain kita ngobrol? Oke, jadi note 1, bebas dari gadget ya? Iya, bebas dari gadget, bebas dari kabarin siapapun gitu. Karena gadgetnya disita panitia. Enggak dibawa malah kan. Enggak boleh. Boleh. Sebentar dulu. Ini tempatnya di mana? Tempatnya ada 2. Pendas di mana? Tempatnya tuh di mana dilakukan? Bisa beda-beda ya tempatnya. Kita ada beberapa generasi, jadi tempatnya berbeda-beda. Tempatnya beda-beda. Nggak, intinya tuh nanti panitianya akan survei dulu untuk tahun ini akan diadakan. Masih 2. Pendas ada ruangan sama lapangan. Nah, yang ruangan itu tadi itu lapangan juga beda-beda. Tadi maksudnya gitu. Kalau di era saya, Lian mungkin masih di atasnya lagi atau bawahnya lagi. Itu dulu kita pendidikan dasarnya di Gunung Muria. Adanya di Jepara. Nanti finishnya dari Kudus dulu. Dari Kudus naik beberapa hari sampai kita finish di pantai Benteng Portugis. Nggak tanya siapa surveyor pertama. Kudus dari Roktau sampai jauh-jauh ya. Dulu berapa hari ya? Lupa gue. 3 hari ya? 3 malam ya? 2 malam. Nanti pelantikannya di Gunung Merbabu. Nah di Gunung Merbabu itu harus nanti sampai ke puncak. Sampai puncak. Nah, nanti turun pelantikannya tempatnya namanya Dunia Fantasi. Dufan namanya. Dufan. Kenapa dikasih nama Dufan? Ya mau ngarang kape. Karena kan udah ngarang kita. Apakah pelantikannya semuanya di situ? Enggak, beda-beda juga. Tetap ada yang online juga. Beda masa. Ada yang online. Terus lanjut ke dia tuh sekarang. Nah, kalian cerita. Serius ya, apa namanya? Serius. Kalau ibunya jadi Bowie apalagi kita. Kalau apa namanya? Jadi Pendas itu tuh salah satu syarat untuk menjadi anggota WPLA. Jadi sistemnya pendaftaran anggota WPLA gitu ya. Sekarang tuh yang pertama sistem rekrutmennya ya. Ada pendaftaran dulu, habis itu kita ada technical meeting. Terus ada fase ini pemberian materi, latihan fisik. Terus ada juga beberapa praktek di lapangan untuk ngetes materi-materi yang udah dipelajarin. Jadi itu yang tadi dibilang yang muda-muda yang muda-muda pendas ruangan dan pendas lapangan gitu. Kalau kita itu ada pemberian materi, latihan fisik, sama ada prakteknya, praktek lapangan. Nah, praktek lapangan tuh ada beberapa kali sih. Kan kita juga ada beberapa divisi ya. Tapi untuk pendas atau tes lapangan gitu, yang utama untuk masuk anggota WPLA itu adalah yang diutamakan adalah divisi Gunung Hutan. Cuma untuk divisi-divisi lainnya itu cuma dipelajari aja. Tetap ada prakteknya juga, cuma yang nggak sedalam itu. Kita ngeduluin untuk pelantikan itu yang GH dulu. Gitu. Berarti kalau dulu Gunung Hutan. Dulu tuh pendaftaran, pendas, masa bakti, kemudian pelantikan. Jadi tuh periodenya sekitar setahun lah, mulai dari pendas sampai kemudian dari masa bakti sekian bulan. Nah di masa bakti itu ada 2 kegiatan, pendidikan sama apa istilahnya cari pengalaman. Dan minimum 2-3 kali lagi. Bahkan mereka dulu syaratnya kalau bisa tuh bikin ekspedisi pada saat masa bakti. Nah setelah lulus masa bakti kan akan mulai ada seleksi alam tuh, ada yang tahan ada yang nggak tahan. Dan itu nanti mereka yang lolos itulah yang masuk ke pelantikan. Nah kalau sekarang modelnya beda ya. Sekarang modelnya pendaftaran, kemudian pendidikan dan pemberian materi, pemberian materi, latihan fisik baru gitu. Pendas. Lalu ada BTKK dulu, basic training. BTKK, basic training pertama. Pendas, ya kan? Lalu ada pemberian materi kan itu mereview dari basic training kan adalah kegiatan lapangan pertama. Lalu dari situ ada review dong yang kurang-kurang. Abis itu akhirnya ada fase pemberian materi lagi nih yang kira-kira kurang, kira-kira banyak salah di waktu basic training. Abis itu bukan banyak salah ya, maksudnya secara umum. Iya. Habis itu baru tes lapangan atau pendas gitu yang praktik kali. Berarti benar kan? Kalau sekarang kalau agak kebalikan. Kalau kita dulu masa bakti di tengah-tengah. Kalau mereka sekarang tuh masa bakti dulu.
masa bakti itu isinya pendidikan sama praktek. Jadi mereka tuh ada pendidikan, praktek. Sudah selesai masa bakti, yang lolos itu akan masuk ke Pendas. Dari Pendas lolos, mereka akan masuk ke pelantikan. Makanya di mereka sudah dapat Slayer itu sejak ikut BTKK ya. Basic training ya udah dapat Slayer, cuma belum yang berwarna. Kalau dulu, zaman dulu itu kita tidak bisa. Slayer tuh nggak bisa disentuh sebelum mau pelantikan. Sampai pelantikan belum. Slayer sedemikian apa itu sakralnya. Apalagi dapat logo tadi yang dipuja-puja sama dia ini. Togu berwarna. Itu togut itu ya dipuja-puja itu. Oh ini apa? Dapat ini nih nggak dulu nih bisa megang ini aja, susahnya minta ampun. Megang ya, megang literally megang. Nah kalau sekarang bedanya di situ mungkin. Tapi itu zaman lah ya, bukan mana bagus mana jelek lah ya. Artinya itu secara konsep pendidikan tuh akan berputar kan. Nah dulu setelah Pendas kita masuk ke masa bakti. Masa bakti itu kayak kawahnya di situlah, kawah condro di mukanya di situ. Mereka yang lolos akan dilantik. Nah kalau sekarang dibalik, mereka dimasukin ke kawah dulu, digembleng dulu, baru diterapkan. Saat penggemblengan itu, kalau kamu katakanlah dianggap ikut penggemblengan, kamu berhak nih. Kayak gitu. Itu pelajaran macam-macam, ada peta kompas, ada tentang lengkap lah ya lingkungan hidup. Tapi sebenarnya itu artinya bagus karena WPL akhirnya bermetamorfosa sesuai keadaannya. Sesuai kondisi sekarang. Dulu orang kuliah kan bisa lama. Sehingga kayak gak ada batas waktu gitu kan. Rasa nyindir. Cuma nyindir awakku dewe. Nah, sekarang mungkin lebih pasti terstruktur lah. Kalau aku bilang sih sekarang lebih timeline-nya jelas. Strukturnya lebih terstruktur, lebih jelas ya. Memang kalau orang-orang lama lihatnya secara kesakralan apa mungkin agak sedikit berkurang, tapi saya pikir mereka juga punya nilai sakral yang mereka rasakan sendiri kok. Kayak gitu walaupun dengan model yang berbeda. Jadi nggak bisa dibilang wah kita lebih sakral ketimbang kamu, nggak juga. Enggak. Atau kalian lebih rapi nggak juga? Atau aku mau ngomongin sebenarnya. Kok saya kan masih mana? Cuman kalau aku lihat dari cerita-cerita, WPL ini kan jadi kayak seperti organisasi yang serius banget gitu, nggak bisa main-main. Kalau misalnya mau ke WPL harus bener-bener 100% commit gitu. Oh iya harus. Karena menjadi saudara. Jadi menurut mas-mas dan mbak semua ikatannya jadi serius nggak tampang gue? Jadi ikatannya itu sangat tight gitu antar satu sama lain karena dari sistem dari sebelum masuk WPL aja gitu. Gini, semua kegiatan di mana kamu digembleng bersama, ditempa bersama akan menimbulkan yang namanya rasa persaudaraan apapun itu. Mau Hansip, mau Abri, mau WPL, mau apa sama. Kami pada waktu kuliah nggak pernah ketemu loh. Pernah. Pernah. Aku pas jauh proposal gitu biar ketemu. Ya, ada reuni. Jalur-jalur. Aku mau kalau gitu aku mau nanya deh. Enggak, karena gini. Justru inilah keakraban kita, persaudaraan kita. Jadi coba misalkan pernah ini kami alami, maaf. Itu suatu saat ada yang ekspedisi di mana gitu, terus ada yang meninggal. Di Garut. Meninggal ekspedisi air Sadang. Jebret, kita nggak tahu junior kami jauh bukan dalam hati. Terus kemudian udah kumpul mana rumahnya saya, Pak Didot. Oke, kumpul. Kumpul lah ke rumah. Saya pulang tuh malah diusir sama yang kumpul itu anak-anak junior. Ganggu. Orang, Mas di luar aja dulu. Wih, sama aku gitu. Ya tapi ganggu. Iya. Orang ngewangi pencarian sebagai ganggu. Maksudnya kenapa? Karena gini, jadi di situ kita keakraban kita, persaudaraan kita, misalkan gini, nggak keberatan juga misalkan sekarang Sabtu kumpul ini mau bicara ini, kita minta perwakilan 10 kan gitu kan. Oke, ya sebenarnya ada 14-15 orang di luar juga masih ada beberapa orang yang ya sudah kita yang muda dengan jadi ada spend gitu. Oke, ini kan ada pendidikan dasar yang memberikan pendidikan itu berarti angkatan atasnya ya. Apakah itu nggak akan jadi ada gap senioritas di dalam situ? Enggak ada sih. Malah mereka yang ngerjain kita ya. Senioritas ada dong. Semua pasti ada senioritas dong. Karena masuk duluan. Enggak maksudnya gitu loh. Maksudnya gimana sih? Iya, di dalam organisasi ini ada nggak senioritas yang sangat tight gitu? Maksudnya
kental banget senioritasnya. Aduh ini senior kita nggak boleh nih kayak gini, kita harus. Kalau sampai kemudian membatasi diri tidak bergaul dengan senior, rasanya sih enggak. Cuman sebagai junior kita, kita aja merasa bahwa dia rasa hormat ada, dan dia lebih dulu masuk, dia lebih dulu main di gunung, dia lebih dulu manjat, ya pasti kita juga belajar dari dia. Dia jawab. Tapi tuh kalau jadi senior di Wapela tuh beneran yang kayak kakak ya. Jadi mereka tuh kita sebagai senior kita tuh berkewajiban kita berkewajiban mendidik mereka. Kita bukan misalnya ada calon anggota, jadi mereka daftar Wapela kan pasti punya ekspektasi mau belajar apa di Wapela, mau dapat apa di Wapela. Nah kita tuh sebagai senior kakak-kakak itu kita sebenarnya wajib untuk memenuhi ekspektasi mereka gitu. Dan dulu waktu aku masih calon anggota juga, kakak-kakak mas-mas mbak-mbak di Wapela tuh mereka ngajar, mereka kadang kalau ngajar memang kalau misalnya perlu serius akan memberikan tekanan juga gitu. Cuma kalau misalnya kita lagi rapat-rapat, kita bener-bener udah nggak tahu mau ngapain, udah yang bener-bener kita tuh nangis-nangis juga ke mas-mas mbak-mbaknya juga gitu loh. Bahkan kalau misalnya kita tidur, misalnya rapat sampai malam, terus tidur di joglo, itu tuh mereka yang nyelimutin kita, mereka yang ngasihin kita bantal. Jadi nggak ada yang perbedaan experience ya. Kayak gitu ya experience-nya. Aku kayak gitu ya kayak experience. Aku disiram. Aku kayak gitu sih. Jadi kayak semuanya pas sih, semuanya pas. Maksudnya itu karena kamu diklatnya pas. Enggak, semua angkatan aku kayak gitu. Kalau bukan kamu lagi beda. Ada yang bilang tadi katanya sampai disiram, terus ada kata-kata digembleng gitu. Enggak itu bercanda. Oke, kata-kata digembleng ini tadi. Enggak. Seingat saya dulu dari apapun mereka kita selalu mengantar hormati orang tua dan sayangilah adikmu. Gitu loh. Jadi hormati guru. Oke. Karena apa? Hormati ini bukan dalam arti kenapa-napa, apapun tadi dia bilang lebih duluan dan sebagainya. Terus kemudian kadang-kadang seperti yang diutarakan kita sendiri malu. Malu kenapa? Ya bayangin aja, kita kasihan sama mereka, kita sayang sama mereka. Terus kita selimutin. Kadang dikerjain, tapi sekedar ya. Sering kita selimutin ya. Kita kerjain. Ada waktu yang bercanda, ada waktu yang serius. Misalkan ada waktu temannya Mas Kedos ya, namanya Gunawan. Itu anaknya itu pelit ya sama udah nggak karuan. Dia tidur gitu, kacamatanya itu dikasih apa? Minyak. Karbon. Mati lampu lagi misalnya gitu loh. Jadi nggak ada. Nah, ya, itu kalau kita kita ngaji bareng nggak ada bullying sih istilahnya. Nggak ada. Ya bullyingnya tipis-tipis saja, nggak terlalu. Dalam arti ya tadi karena ngerjain buat kayak tadi. Kalau sekarang gimana? Tadi memang mau nanya sih, kalau masalah digembleng kayak gitu, senioritas itu bisa dibilang bullying atau enggak? Enggak sih, karena kalau Wapela kan jadi kita kan kalau misalnya ada kegiatan lapangan gitu pasti kita ngerencanain kan, sebagai AB tuh anggota biasa buat calon anggota gitu, kita ngerencanainnya benar-benar matang sih. Jadi batasan-batasannya itu matang, kapan kita harus melakukan itu matang gitu. Jadi misal kita tuh ada batasan juga, misal cuma hukuman fisik disuruh push up atau back up, dan itu juga diberikan ketika mereka melakukan kesalahan fatal yang kita udah belikan materinya dari berbulan-bulan sebelumnya gitu loh. Kita pun setiap materi kan udah dikasih tahu yang benar gimana, yang ini gimana gitu. Jadi hukuman-hukuman itu nggak ada yang over sih. Terus juga untuk penerimaan setiap tahunnya itu kita tuh dari badan penerimaan tuh ngeriset dulu gimana kira-kira karakter generasi baru maksudnya karakter generasi baru yang harusnya kita kayak gimana, yang mau masuk tuh kayak gimana sih, kira-kira yang batasannya kita perlu ubah lagi yang gimana sih gitu. Terus dari kegiatan sebelumnya yang kira-kira nggak perlu, yang kira-kira perlu ditambah gitu apa. Jadi kayak setiap tahun tuh kita update, jadi evaluasi terus ya dari tahun ke tahun. Jadi semuanya penting sih. Mereka mengatakan sekarang lebih rapi dengan gagap perkasa. Iya, karena kita terus kita bilang bener dong. Gak suka lah, gue rapi perasaan gue kan gitu kan. Ya, kita rapi. Evaluasi setiap tahun untuk mengetahui treatment apa sih yang kita. Kalau adik-adik gimana sekarang? Itu ngomong bagus ya, saya ngomong jelek nih. Kamu pacaran jelek kan? Jadi gini, kalau di Wapela kebentuk itu kan dari istilah apa ya? Dari pertemanan, saling ngerjain, saling kadang kalau istilahnya orang Jawa tuh nyek-nyekan ya.
nyanyian apa, ledek-ledekan kayak gitu. Jadi tidak secara sistem memang iya seperti diceritakan sama Not tadi, secara sistem ya. Tapi di kesehariannya saat kita melakukan itu, ya pasti banyak bercandaan segala macam. Bapaknya dia nih pas pelantikan itu yang dilantik disuruh makan pete mentah, kemudian suruh ngomong langsung berhadapan. Nah saya nggak tahu apakah itu bullying atau tidak, tapi boleh dibilang angkatannya dia yang digituin oleh bapaknya dia, jadinya kayak gini. Jadi angkatan yang paling kompak kalau saya bilang. Tapi konteks sebenarnya itu nih, konteks seperti itu kan itu ada di mana-mana ya kayak gitu. Tentara itu ada itu membangun namanya esprit de corps lah ya, jiwa korsa. Jadi itu kan dibuat sebuah sejenis, kita melatih itu satu angkatan itu memang supaya mereka kompak itu memang mesti begitu. Mesti diciptakan karena mereka udah akan jadi saudara. Apa namanya? Kegiatan bareng, sependeritaan, sepenanggungan apa namanya? Ya, makanya ada istilah sedulur sak lawase itu. Marco Pendas gitu kan. Nah, jadi itu beneran. Jadi seperti itu memang bukan nggak diciptakan. Itu kita ciptakan gitu. Jadi supaya apa ya? Kalau bilang unity lah. Biar ada unity-nya itu gimana? Nah, itulah mekanisme bagaimana mereka saling menolong. Jadi sependeritaan, seperjuangan gitu. Dan itu bukan hanya saat pendidikan dasar ataupun setelahnya, tapi sampai mati. Sampai pendidikan ya. Kontraknya kayak sampai kita tua gitu loh. Nah, gitu konteksnya sih. Jadi dimaknainya positif ya. Iya, kerangka positif. Kayak gitu seolah ngerjain atau apa. Itu direncanakan dan dibuat gitu. Direncanakan dan dibuat, bukan oleh cuma kita. Misalkan saya dengan angkatan, gue itu angkatanku. Orang tuh, gue senior aku. Jadi misalkan gini, pada waktu itu secara di dunia persilatan itu saya lebih duluan. Tetapi dia di dalam Bapela itu lebih senior dari saya. Jadi pada waktu, makanya dia bilang tadi, pada waktu Peda dan sebagainya itu survei lapangan nggak tolong, tapi begitu saya ikut Pendas ya saya dikerjain. Misalkan apa, misalkan tahu saya tuh perokok, saya tuh ini, udah diambilin semua rokoknya, terus malah pada waktu minum dikasih garam sebagai misal, it's okay buat kita. Kenapa? Dengan demikian kita memang brothers gitu aja. Ya, kita sempat ngalamin tuh, jadi pas pelantikan. Apakah itu bullying? Enggak ngerti saya. Ya, itu bullying atau tidak ya. Pas pelantikan itu sopnya kita diludahin sama diingusin sama senior. Dan kita makan. Dan kita makan tanpa makan aja gitu, enggak ada kemudian dulu enggak akan terjadi di mereka. Mereka enggak lain. Itu akan terjadi di mereka. Dan kita makan aja gitu. Jadi misalkan kita ya pokoknya yang paling banyak makan bayari ya. Oke, kita ludahin. Oh, makannya enggak urusan. Karena saking lapernya apa saking apanya ya, pokoknya udah enggak ada. Tapi mereka juga makan, bukannya kemudian mereka juga yang ngeludahin juga makan juga gitu loh. Terus tujuannya diludahin apa ya? Ya jangan tanya tujuan, makanya jangan tanya tujuan. Apakah itu bullying? Enggak. Menurut kita itu sama pertanyaannya, buat apa kamu naik gunung tak turun lagi, kan sama aja pertanyaannya kayak gitu. Kamu udah mulai pertanyaan seperti itu, ngapain kamu susah-susah begini tadi? Itu sebuah bentuk yang kata di IP ceritakan, sebuah bentuk membentuk rasa korsa. Membentuk rasa kebersamaan, sepenanggungan gitu ya. Nah makanya sebenarnya gini, seperjuangan. Sebenarnya kenapa kita ditaruh kadang-kadang dalam satu simbol-simbol atau aktivitas atau contoh-contoh tadi bilang agak ekstrim tadi ya. Karena memang ketika kita di alam bebas yang sebenarnya itu lebih besar. Itu jauh lebih ekstrim bertanggung jawabnya daripada sekedar seperti itu. Pada saat Pendas kita bisa di tengah hutan di survival sana itu nggak ada yang nolong, kita harus bisa nolong diri sendiri sehingga keadaan paling ekstrim itu harus kita cobain dijalani gitu. Kira-kira seperti itu. Dan lebih serem lagi, di dalam dunia nyata itu akan lebih survival dalam kota jauh lebih susah. Waduh. Jadi sekarang bisnis kalian itu kan lebih susah daripada waktu di hutan. Gampang, paling nggak cari pohon. Coba sekarang setidaknya saat pendidikan tuh ada panitia. Iya. Kamu masih tenang, ada ada penanggung jawab. Ada penanggung jawab gitu. Ya sebenarnya Wapela tadi dibilang serius itu karena itu. Sebenarnya karena kita ada kebersamaannya ya. Enggak, sama satu lagi ada resiko-resiko yang harus dimitigasi kan. Jadi dibilang serius tadi karena seperti itu. Kita nggak naik gunungnya, kita nggak mungkin seperti naik gunungnya yang
asal pengen naik gunung gitu nggak bisa. Jadi mesti harus kita mesti kasih tahu naik gunung itu ada SOP-nya lah, ada gitu, tahapan-tahapan, nah, seperti itu lah. ada persiapan. Ya, jadi memang serius gitu. Tapi kenapa kita jadi serius ngomongnya? Ini nggak bener ini. Diakhiri coba. Oh ya udah, biar kita jadi nggak serius-serius amat gini ya. Aku mau nampilin beberapa surprise lagi nih, kita mau nostalgia. Aku mau kasih tahu beberapa foto. Harus surprise. Wow. Apa ini? Apaan sih? Anggota. Apa? Ayo apa? Buku anggota. Coba yang anggota paling muda tahu nggak ini apa? Aku nggak tahu ngerti. Aku juga nggak tahu. Jadi gini, pernah kita Jangan dulu, DSB kan bikinnya kalau enggak itu Gerintis dulu, Ini tapi tahu Pak Dedot aja. enggak, sebentar. Sedikit aja. Dulu pernah terjadi kita kumpulin terus kebakaran di yang di PKM kebakaran, beberapa file hilang. Tapi masih dokumentasi masih bisa ada beberapa. Dalam arti dokumentasi fotonya ya. Tapi fisiknya waktu itu kebakaran PKM ya, terus dulu masih model buku begini, administrasi anggotanya kita tulis, kasih foto, ada namanya, alamat, dan seperti inilah bukunya. Ini buku anggota yang lama nih. Kecil dulu tuh kayak Dinda mungkin akan sulit bayangin ya. Kamu nggak ngalami zaman ini ya, zaman CD. Ini contoh, sorry. Ngalamin. Contoh nih, ini bekas-bekas kebakaran kan? Nah, tuh. Jadi yang hitam-hitam tuh kebakar. Iya. Tapi buku fisiknya sampai sekarang masih ada nggak sisa-sisanya? Atau juga nggak tahu di mana? Nggak tahu. Masih ada nggak sih? Buku merah tahu aku masih ada, yang buku merah itu masih ada. Aku nggak pernah lihat buku-buku sekren yang nggak pernah jadi Tapi kan sudah dipindah. Dipindah mesti dokumentasikan. Bukan dipindah sih sebenarnya. Kalau setahu tuh Mas Coki itu dia inisiatif membuat ulang bukunya, tapi di digital. Oke, kalau dulu kan kita bikinnya manual nih. Dulu zaman komputer masih pakai ngeprint pakai WS7 segala macam, pakai MS-DOS. masih pakai MS-DOS segala macam. Memang kamu ngalamin kayak gini nggak mungkin ngalamin. Oh yang pakai itu orang ini masih pakai ketik, mesin ketik. Nah, zaman itu masih pakai gituan. Jadi semuanya tidak bisa disimpan di CD-ROM atau disimpan di apa. Tapi harus benar-benar CD-ROM apa? CD. Kalau minimal CD, tapi akhirnya mau nggak mau kan di print. Oke. Di print, dibikin lah, dijilid, dibikin. Jadi kayak kamu bikin buku biasa gitu aja, dan itu memang benar-benar sangat tradisional sebenarnya. Nih ada yang datanya ada di buku ini nggak? Nggak tahu. Terus, yang jelas kamu masih punya kartu anggota nggak? Masih. Mana? Tunjukin, pamer dong. Coba dipamerin kartu anggotanya. Wes. Itu dia. Nggak tahu nih, nggak kenal, nggak kebaca juga ya. Nggak ya. Sekarang udah pakai kartu anggota gitu. Iya. Dulu ada juga kartu anggota. Kamu punya? Mana coba mana? Nggak bawa. ATM. Bawa. Oke. Lanjut, ini apa nih? Ini PKM Joglo. Nah, kantor kita tuh di belakang sini. Set gitu. PKM itu pusat kegiatan mahasiswa. Nah, itulah yang disebut rapi, ya kan? Di bawah. Itu udah rapi. Ini rapi. Ini udah apa yang paling rapi? ini zaman gua rapi. Ini kantor sekretariat merangkap kos-kosan. Iya benar. Kos-kosan? Iya, karena sebagian orang-orang yang Nggak biasa kos-kosan di situ. Oh boleh. boleh aja. Boleh aja. Boleh. Aku pernah 4 hari sih. Fasilitas lengkap. Iya. Ada toilet ada, foto-foto ada, Listrik ada. Listrik, telepon ada. Pada sering nginep di sana nggak anak-anak Oh, nggak ada yang nginep. Nggak ada yang nginep. Fitnah ini. Pengertian nginep bermalam toh? Kita tidak bermalam dan tidak tidur toh? Nah, fitnah itu. Fitnah. Kalau tidak tidur, Tidak tidur. tidur-tiduran, melek semuanya. Jadi nggak tidur. Kalau ini udah di Kita cuma ketiduran, Bukan tidur. Ini yang di Tembalang ini. Oke, ini yang baru berarti Yang ya. baru ini nggak mau dirubuhin ya? Iya. Ini nggak mau dipindahin. Oke, mau pindah lagi. Mau pindah Iya. lagi. Ke Rusunawa. Rusunawa. Rusunao, ini WPL ya. Wah. Nggak baru tahu. Bawang so. Baru ngarang. Ini di Tekelan. Tekelan bawang so. Di kaki Gunung Merbabu. Oke, ini dokumentasi dulu ya. Dulu Tapi Tekelan tempat ngumpulnya Wapela di sebelum gunung Merbabu. di kaki Gunung Merbabu. Base campnya Wapela dulu. Nah, ini kan anggota zaman dulu. Nah, ini yang lama nih. Ini yang lama, itu yang baru atas.
Enggak, itu udah lama. Udah Jadi masih dalam saya tuh. Ini. Baru ini ya. nih, tanda tangannya Master Masjid ini orang. Ini angkatan Bandara Padus yang ke angkatan ketiga lah. 156 siapa ya? W070 Rata nih Nana. Rana ya? Yang paling lama yang mana nih? Elpas Indikos belum nggak ada. Nggak ada. Dia apa aja dia? Kasihan. Nah, yang paling lama di sini apa? Enggak, maksudnya edisi paling lama yang mana Di nih? sini. Ini paling lama itu. PP Oke. Pandara Pardus ya, 83 Pandara itu. Pardus. Angkatan gua. Wes. Dia, Padus. Karena sebelumnya nggak ada, malu-maluin tuh. Ini ada Ini list les ekspedisi. Dulu. Wah, Oke. PLA gitu. Dapat- Oh, Kita nggak pernah gelar sih, orang itu bukan tiker. Oke, kalau gitu. Siapa takut? Ekspedisi Nugu Irian Jaya tahun 1987 di Irian Jaya. Ferry. Apa ini ya? Kok jauh sekali ke Irian Jaya? Jadi Kartens. Kartens tuh. Dugu Kartens itu apa ya? Di situ ada banyak Ini juga. Dugu-Dugu itu nama salah satu gunung di salah satu gunung puncak tengah, nama itu Dugu-Dugu di pegunungan Jayawijaya. Nah, itu diambil menjadi nama ekspedisinya. Oke. Jadi nama ekspedisinya ekspedisi Dugu-Dugu. dan itu, Tahun 87. Kemudian yang Jakatingkir ini jadi sebelumnya malahan enggak, itu penelusuran pimpinannya si Joni almarhum. Ya. Itu dari Ambarawa ke Pantai Utara. Ini susur sungai. Ekspedisi susur sungai. Itu, Kalau Dugu-Dugu itu ekspedisi pendakian gunung. Di Jayawijaya, gunung es. Tapi tidak berhasil ya, dalam artian belum sampai ke lokasi. Kemudian kalau di yang Jakatingkir ini susur sungai. Jadi sifat ekspedisinya susur sungai. Tadi dari mana? Ambarawa tuh. Ya, dari Ambarawa tahu kan ya, gunung kan, Ambarawa itu darat gunung, itu sampai ke pinggir pantai, sampai ke pantai di pantai utara. Oh, oke. Dan itu lewat sungai, bukan lewat jalan tol. Ya, lewat sungai, dan sungai itu paling tidak enak, tidak menyenangkan. Pantura Ragil. Ini kan banyak nih list ekspedisi. Kira-kira aku mau dong dikasih tahu yang paling berkesan satu-satu deh. Yang mana? Aku mau ikutan. Siapa dulu? Aku dulu ya. Boleh. Dari semua gini. Dulu tuh hampir semua Mapala ya, itu selalu yang lagi kompetisi. Kayak kompetisi atau top-topannya di ekspedisi gitu ya. Jadi Mapala ini bikin ekspedisi apa, ini udah sampai di mana, begitu summit dan seterusnya. Tapi dari semua ini namanya ekspedisi, ada satu yang beda, namanya eksplorasi. Nah itu pas zaman aku jadi pengurus, ya Pimpronya almarhum angkatan saya, namanya Maybi Prabowo. Beliau meninggal tahun lalu karena sakit, ya veteran buat beliau ya. Jadi itu kenapa kita bikin eksplorasi Karung Jawa, karena Undip itu sudah mencanangkan diri jadi kampus dengan orientasi maritim lautan. Ya kalau nggak salah ada 2 kampus di Indonesia PTN yang seperti itu ya, UNAS sama Undip. Sehingga harus mencerminkan kegiatan kita itu ada bakti kita kepada sektor kelautan. Oke. Nah, persoalannya adalah ketika namanya eksplorasi, apakah di situ tidak ekspedisi? Sebenarnya sama aja. Ya karena divingnya juga lumayan deep kita, kemudian pengamatan burung-burung gitu ya, vegetasi, alam liarnya dan sebagainya. Kita juga bikin mapping di sana. Jadi sebenarnya konteks ekspedisi itu luas, nggak selalunya naik gunung gitu loh. Jadi eksplorasi Karimun Jawa ini kita mengeksplor Pulau Karimun Jawa. Dia di tahun 95 Karimun Jawa belum kayak sekarang. Ya sama lah kayak zaman dulu tuh gunung itu sepi sekali. Kalau sekarang kita kan lihat TikTok sama Instagram ngeri, udah kayak lebih macet di mall, kayak di mall ya. Lebih macet di gunung ya. Daripada long weekend kemarin lebih macet Gunung Prau daripada di mall. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Nah, jadi sekarang memang dulu itu sunyi sih kegiatan anak pencinta alam itu sepi gitu loh. Itu menyenangkan zaman dulu. Nah, karena sepi jarang gitu orang mau. Nah, kalau dulu emang untuk healing, sekarang untuk hilang ya. Sekarang buat kayak juga mungkin ya semua orang jadi naik gunung gitu karena kan udah jadi kayak fashion. Influencer pada naik gunung, semua jadi naik gunung. Tapi ya bagi kita ada sisi positif, negatif. Positifnya apa? Makin banyak orang naik gunung berarti banyak orang yang
Nah negatifnya itu gunung, jadi ya udah banyak sampah, banyak rusaknya. Jadi rusak gitu Ya kan. pokoknya sejak Pak Dedodi nggak mau naik gunung lagi itu dia. Wah, udah kehilangan Berarti yang salah tetap Pak Dedot. Iya, dulu tuh gunung itu waktu Pak Dedot nggak mau naik gunung, gunung tuh bersih. Karena nggak ada Pak Dedot. Begitu Pak Dedot buka. Begitu Pak Dedot dibuka, tetap nggak naik. udah intinya waduh tuh. Padahal sekarang semuanya gunung. Semua gunung. Di sini gunung, di sana gunung. Iya. Di tengah-tengahnya. Tapi apa sebenarnya kalau namanya bisa itu Gunung dibilang Sahari itu kan? muatan ekspedisi di Wapela itu pasti ada Yang Gunung muatan Sahari itu. pendidikan penelitian ya. Iya. Jadi semuanya itu jadi kita nggak meninggalkan sebagai sivitas akademika ya. Sisi ilmiah. Ya itu sisi. Jadi bukan hanya di sekedar setiap- jadi kalau yang misalkan nggak suka namanya naik gunung tuh segala macam itu dia bisa dari sisi penelitian biasanya selalu ada yang kita bawa. Environmentalisnya lah, Ya. gitu. Pasti selalu ada di setiap itu. Lingkungan hidup. Dan yang penting tuh kalau kamu lihat ekspedisi kayak gini, eksplorasi atau kegiatan gini, jangan lihat kegiatannya, tapi di sini pembelajarannya gila, pembelajaran. Gila. Gila. Pembelajarannya gila. Gila segila-gilanya Karena ini mulai dari lebih dari kuliah. Iya, apa yang kita Gila pernah- banget ya kenapa tuh? apa yang kita Gila lihat banget ya ketika- kenapa tuh? Tanya dia. Karena kita juga belajar yang bukan jurusan kita. Kayak misal kita bukan kan mungkin kalau kayak Kevin kan kita juga belajar dari JIS kayak pemetaan itu kan. Nah itu kan kita nggak ada persiapannya. Iya betul, nggak ada skill dari awal kan. Makanya di Wapela ini kita Itulah hebatnya Fakultas Wapela ya. Iya, kita belajar seluruh Multidisipliner. Gue deh. Dan survival di kota itu jauh lebih susah daripada di hutan. Itu dia. Cari Pak Dedot kalau mau survive. Iya, itu gampang kalau Cara Kunciannya, kunciannya. di kota cari Pak Dedot WA. Jadi kita sebagai anggota Wapela itu sangat bersyukur karena kita pernah pendidikan dasar. Ya. Oke. Ya orang Survival boleh itu- kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, tapi belajarnya gimana teknik Tetap diving, kompas. orientering. Jadi Jadi intinya kalau tiba-tiba dunia kita ini diserang oleh zombie, Wapela ini masih bisa survive ya? enggak. bisa. Itu lebay. Itu beda lagi. Nggak berani zombie ya. Sesama zombie disalang kayunya. Enggak. Kita nggak akan survive. Kita yang pertama nggak survive. Karena kita Kita zombie. kemarin nyerah, kalau begitu kita nyerah. Karena kita zombie. Ya, ya udahlah zombie, males gue gitu ya. Capek lah, nggak jadi kejar zombie, ngapain kabur? Iya. Pasrah aja, ya udahlah ya. Jadi zombie aja gitu. Oke. Kayak dulu pernah kita pada tanya Mas Thomasin, Mas Ketua ini penelitian rambut gembel di Dieng. Oh, yang anak ya? Iya. Apa itu ya? Itu rambut Anak-anak rambut gimbal di Rambut gimbal, rambut gimbal. Oh, rambut gimbal. Rambut gembel. Iya, Kemudian kita juga pernah untuk Ini dulu kan gimbal dulu nih rambutnya. Tahu gimbal. Kayak tahu ya. Vandalisme. vandalisme kan Di gunung. di gunung sebuah gunung kita berbambu. Kita juga pernah Kita bersihin dari coret-coret. coret-coretan. Kita coretin lebih lengkap. Maksudnya Oke. gitu, lebih colorful lah gitu. Dinda Mesir gitu ya biasanya. Jelek. Kacau. Oke. Ini pertanyaan terakhir deh dari aku. Ya. Oh, waktunya makan, betul. Jadi value apa nih yang membuat Value itu apa sih? Wapela tetap solid sampai sekarang? Dia yang jawab. Aku ulang ya. Karena jangan jawab sini aja. Aku ulang ya nih. Masih kuliah. Udah baru selesai kuliah. Ini pertanyaan yang wajib dijawab nih. Jadi value apa yang membuat Wapela tuh bisa solid sampai sekarang? Kira-kira apa? Sulit. Solid. Ya itu beda tipis. Ya. Kalau yang jelas karena ibunya Wapela kan pasti close kan gitu. Masih solid. Gimana nih? Nah, kamu tidak? Mungkin dari awal pendidikan dasar itu juga mempengaruhi kali ya Mbak. Dari kan dari awal kita juga udah saling berkomunikasi dari antar angkatan, terus langsung coba Gak ada mantan nih. dari antar angkatan itu kita saling tahu untuk komunikasi, untuk diskusi gitu. Sampai saat ini juga masih terikat karena pun kita juga punya grup WhatsApp sendiri juga ya Pak Mas Oke. Mbak gitu. Kalau intinya Jadi kayak sebenarnya untuk itu perkembangan intinya zaman. yang sampai sekarang yang lebih tua lebih ngerasain kan. Kenapa kita solid itu ya karena kita merasa kita sebagai saudara, sebagai sedulur, Dulu sama dulu masih. main bareng. Ya, main bareng. Jadi susah senang rasanya bareng-bareng gitu Iya, ya. jadi zaman anak Pak Didi masih kecil sampai sekarang pun kita udah dari dulu kita udah sering kumpul,
entah 10 orang, entah 20 orang. Sampai kadang-kadang pakai password gitu. Pakai password kita keruntelan yuk. Keruntelan. Nah, itu apa? Berarti kita mau kumpul-kumpul, udah gitu aja. Iya, betul. Itu yang membuat kita kita datang ke keruntelan cari villa atau tempat yang tidak banyak kamar ya, tapi yang penting ada lapang lebarnya untuk kita kumpul-kumpul aja gitu ya. Jadi tidurnya tuh kayak camping lah ibaratnya gitu. Nggak ada kamar gitu. Tapi bukan berarti semuanya ngumpul bareng. Ada yang selesai tadi. Mereka juga ngumpul. Yang serius lagi coba. Balik serius lagi coba. Jangan belum dijawab. Ya mungkin salah satunya kayak misal udah lulus kan setiap angkatan itu punya tujuan masing-masing ya. Tapi kalau untuk di WPLA ini sendiri, kayak kita untuk hubungin satu sama lain itu masih gampang gitu loh. Kayak kita mau kemana tiba-tiba ada aja orangnya gitu. Kayak mendadak pun juga ada aja kayak gitu. Jadi intinya value yang bisa didapatkan dari mengikuti WPLA setelah tadi ada pendidikan dasar dan semua susah senang bareng-bareng itu, kita mendapatkan saudara ya gitu yang sangat dekat ya. Iya betul. Mungkin sama soft skills juga kali ya. Oke, soft skill. Kayak belajar manajemen kan kita di sini belajarnya ada waktunya serius ya serius gitu. Kita ngatur waktunya lebih tertata gitu. Ya, tujuan utama jadi banyak saudara. Kalau punya tapi bonusnya banyak ya. Nah, itu bonus saja. Itu bonus aja. Oke, tujuan utamanya soft skill. Sebagai misal kita masih berhubungan dengan kawan yang di Swiss, di Jepang, di Switzerland. Ya, kita juga. Kalau kemana-mana ada tempat ini di Indonesia juga gitu. Misalkan ke Salatiga tinggal sopo sing nang kono ya. Nah, gitu aja. Tapi aku sesama Depok ora tahu. Ketemu ya. Ada yang tinggal di Swiss, ada. Ini BTW WPLA ini rekor loh. Karena nggak kerasa ini kita ngobrol udah 1 jam. Iya, lapar ya. Sebanyak itu. Kerasa sih ya lapar ya. Kerasa lapar ya. Oke. So tentang value dan gimana sih persaudaraan di kalangan anggota WPLA ini bisa terus tumbuh dan bagaimana brotherhood dan sisterhood ini tali persaudaraannya tuh apa ya, tight gitu ya. Kalau saya nggak tahu. Nggak ada yang nanya. Kalau saya nggak tahu. Pokoknya pengen kumpul gitu aja. Tapi dia mau closing. Ini buat closing. Nanti dia masih buat closing. Oke, so jadi tentang value ini dan gimana persaudaraan di kalangan WPLA itu bisa terus tumbuh. Dan bagaimana brotherhood dan sisterhood mereka ini itu bisa sampai sekarang itu melekat gitu ya. Ini akan kita kulik lagi di episode selanjutnya. Saya Dinda, mohon pamit ya. Salam lestari. Aku punya pantun. Anak-anak main di sawah. WPLA, wah. Thank you, terima kasih semuanya. Terima kasih.